Oke, setelah yang pertama tadi jenis dari distribusi sampling yaitu yang pertama adalah distribusi sampling rata-rata. Kemudian jenis yang kedua adalah distribusi sampling proporsi. Jadi distribusi sampling proporsi ini kalau untuk populasi lambangnya adalah P ya, P ini rumusnya adalah X besar dibagi dengan N populasi. Sedangkan untuk proporsi sampel lambangnya adalah P, kita baca juga P ya, P sama dengan X kecil dibagi dengan N kecil, N sampel. Sedangkan distribusi sampling proporsi itu sendiri adalah di persentase ya. Kalau pada distribusi sampling rata-rata tadi pada soalnya di situ diketahui rata-ratanya. Kalau pada proporsi di soalnya biasanya diketahui persentasenya. Itu proporsi persentase yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin dari suatu populasi. Ini adalah ciri-cirinya, itu ada persentase di soalnya nanti. Kemudian untuk jenis-jenis distribusi sampling proporsi juga ada 3 kalau kita lihat pada bukunya ya, yaitu yang pertama untuk populasi terbatas untuk N yang diketahui, yang kedua adalah untuk populasi tidak terbatas untuk N yang tidak diketahui. Oke, untuk N yang diketahui atau populasi yang diketahui dibagi 2 juga, yaitu memiliki faktor koreksi dan tidak pakai faktor koreksi. Kalau pakai faktor koreksi adalah N per N yang besar dari 5%. Kalau tidak pakai faktor koreksi adalah ketika N per N itu kecil sama dari 5%. Sedangkan untuk rumusnya, kalau pada distribusi sampling rata-rata tadi kita pakai di sini adalah untuk mu-nya adalah kita pakai mu X bar. Kalau di sini kita pakai P. Sedangkan untuk simpangan bakunya di sini kita rumusnya adalah akar dari P di dalam kurang 1 dikurang P per N dikali dengan faktor koreksi. Ini faktor koreksinya. Sedangkan untuk rumus Z-nya sama dengan rumus Z kita sebelumnya. Yang membedakan di sini adalah cuma lambangnya saja. Kalau rumus Z kita sebelumnya adalah X bar dikurang mu X bar per simpangan baku X bar. Kalau di sini adalah X per N dikurang mu X per N per simpangan baku X per N. Untuk tanpa faktor koreksi, ketika N per N yang kecil sama dari 5%, untuk mencari simpangan bakunya di sini kita tidak mengalihkan dengan faktor koreksi, berbeda dengan yang sebelahnya ketika N per N yang besar dari 5%. Kemudian untuk populasi tidak terbatas, ketika N-nya tidak diketahui, rumusnya sama dengan rumus yang tanpa pakai faktor koreksi. Rumusnya sama. Itulah 3 jenis dari distribusi sampling proporsi. Oke, kita akan masuk ke contoh soalnya.